Jadi begini loh, prinsip hidup atau manajemen diri hidup itu ini ya, kalian sebagai santri, solidaritas itu harus dimaknai secara tepat. Solidaritas pertemanan dimaknai secara tepat dan dilakukan secara tepat pula. Prinsip mala yudroku kulluhu yudroku ba'duhu. Sesuatu yang tidak bisa diraih totalitas. Jangan sampai enggak, alias yang cepat jangan nunggu yang lambat. Orang karena solidaritas, aku ini pacuan lari, temenku kan nggak bisa kencang, aku tak nunggu, ya kamu kalah jadinya. Alias kamu bersama-sama draw dan alias kalah kabeh. Fal yatanafasil mutanafisun ulaikal muqarrabun. Hidup itu harus fal yatanafasil mutanafisun, hendaknya punya semangat untuk berpacu. Apa itu? Nafasmu itu, nafsumu ini harus kamu dorong untuk kebaikan. Kamu sudah mau melakukan kebaikan lah kok ikut yang gelombrot. Nah, berarti kamu tidak mengikuti mulhamah, tidak mengikuti nyata nafasil mutanafisin, itu maksiat besar, dosa besar alias maksiatul qalbi. Maksiatul qalbi itu menyebabkan hafalanmu jelek. Makanya kamu kesulitan hafal Quran karena kamu salah pasang dalam menerapkan solidaritas teman. 6 bulan selesai saya jamin kalau kamu ikuti cara-cara manajemen yang tepat. Nggak sampai 6 bulan loh. Maaf ya, Quran itu mukjizat itu loh. Dan itu mukjizat dari Allah. Saya merasakan, Abi merasakan sendiri. Karena guru Abi itu begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku semuanya, para santri pondok pesantren Bait Al-Quran Nurus Sofa, putra maupun putri dimanapun Anda berada, yang ikut secara luring maupun daring. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Demikian juga para pemirsa yang selalu setia mengikuti channel YouTube saya, Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Ikuti kajian ini, insya Allah menarik. Kita masih bicara pada beberapa hari yang lalu atau kemarin ya, kita bicara sholat syariah sudah selesai, kemudian sholat thariqah sudah selesai. Sekarang masuk pada sholat hakikat. Ya. Baik, saya sebelum masuk ke sana, saya ingin menyampaikan pada kalian ya ini. Jadi begini loh, prinsip hidup atau manajemen diri hidup itu ini ya, kalian sebagai santri, solidaritas itu harus dimaknai secara tepat. Solidaritas pertemanan dimaknai secara tepat dan dilakukan secara tepat pula. Apa itu misalnya? Kita ngaji kan, ngaji ini harus awal gitu. Kenapa? Karena jam 6:30 sudah kuliah gitu. Lah padahal kalian jam 5 ada yang bangun gitu. 5:30 sini dimulai. Nah, ternyata apa alasannya kok nggak dimulai-mulai? Nunggu yang belum bangun, nunggu yang masih di kamar mandi. Ini kesalahan besar. Kesalahan besar bagi kamu. Jadi begini, yang sudah ready jalanlah. Walaupun 1 orang. Yang belum nanti bisa nyusul atau bahkan tidak nyusul, tidak masalah gitu loh. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, yang kamu cepat itu nunggu yang lambat. Jadi harus ada. Kini pada akhirnya kan ini komunal kan. Jangan wis zaman tangkap sendiri maksud saya. Saya itu begitu. Saya janjian dengan orang misalnya. Janjian jam 7 mau pergi ke Blitar. Saya datang jam 6 atau 6:30. Temanku yang aku datangi 6:30 itu masih tidur. Tak tunggu sampai jam 7 masih di kamar mandi, tak tinggal pergi. Aku pergi sendiri ke Blitar. Padahal ke Blitar itu mestinya saya berdua dengan dia. Tapi saya tetap pergi ke lokasi tujuan itu tanpa dia. Kenapa? Ya begitu maksudnya, itu biar apa? Biar enggak gagal kabeh itu loh. Gagal itu satu aja. Nah artinya
Prinsip mala yudraku kulluhu yudraku ba'duhu. Sesuatu yang tidak bisa diraih totalitas. Jangan sampai enggak, alias yang cepat jangan nunggu yang lambat. Orang karena solidaritas. Aku ini pacuan lari, temanku kan nggak bisa kencang, aku tak nunggu, ya kamu kalah jadinya. Alias kamu bersama-sama draw dan alias kalah kabeh. Padahal mestinya kecepatanmu lebih cepat. Nah gitu ya. Jadi solidaritas begitu, dan itu enggak masalah itu loh. Enggak ada problem. Orang yang ditinggal pun juga tidak problem. Kamu yang mendahului pun jangan problem, jangan geresah itu. Itu biasa. Olehlah fal yatanaffasil mutanafisun ulaikal muqarrabun. Hidup itu harus fal yatanaffasil mutanafisun. Hendaknya punya semangat untuk berpacu. Apa itu? Nafasmu itu, nafsumu itu. Harus kamu dorong untuk kebaikan. Kamu sudah mau melakukan kebaikan, lah kok ikut yang gelombrot. Lah berarti kamu tidak mengikuti mulhamah, tidak mengikuti yatanafasil mutanafisin, itu maksiat besar, dosa besar alias maksiatul qalbi. Maksiatul qalbi itu menyebabkan hafalanmu jelek. Makanya kamu kesulitan hafal Quran karena kamu salah pasang dalam menerapkan solidaritas teman. Gitu loh ya, ngerti nggak maksud saya? Solidaritas teman ini harus tepat itu loh. Misalnya, aduh kok saya dapat nilai A yo, sementara teman saya dapat B. Kalau gitu saya tak telepon don saya, Pak demi solidaritas nggak enak sama teman saya dapat B saja. Loh ini kamu bodoh namanya. Bukan begitu solidaritas. Kamu yang dapat A itu, kamu tularkan prestasimu kepada temanmu yang dapat B. Begini loh ya strateginya supaya dapat A. Ngono, ora kok kamu, wes aku tak solidaritas biar temanku dapat B, aku bila perlu dapat C, bahkan nggak lulus nggak apa-apa. Lah itu apa itu? Gimana ya? Itu prinsip manajemen gimana ini? Kayak begitu tuh bener apa enggak sih? Sama sekali tidak tepat, bahkan itu menyebabkan kamu melakukan maksiatul qalbi alias dosa besar. Ini yang, dan dosa besar itulah yang menyebabkan kamu hafalanmu sulit, pahammu sulit. Quran pirang-pirang tahun nggak apa-apa, hilang-hilang. Padahal kalau kamu mau lakukan itu, begitu mudahnya, gampangnya menghafalkan Quran itu. Nggak perlu sampai bertahun-tahun. 6 bulan selesai saja men kalau kamu mengikuti cara-cara manajemen yang tepat. Nggak sampai 6 bulan dok. Maaf ya, Quran itu mukjizat itu loh. Dan itu mukjizat dari Allah. Saya merasakan, Abi merasakan sendiri. Karena guru Abi itu begitu dulu. Sampai guru Abi mengatakan begini, loh, aku nggak percaya dulu itu. Mam, kalau panggil saya itu mam, dia lebih muda dari saya. Lah, aku mam, sewengi iso khatam Quran ping 7. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Khatam mulai dari Bismillah sampai minal jinnati wan nas loh. Nah, ternyata ada rahasianya. Kalau Abi sekali, ya dia memang luar biasa. Bahkan hafal Quran nggak perlu setahun. 6 bulan. Caranya gimana? Kembali dan kembali sofakan hatimu. Pasrahkan dirimu, aja kepengen apa-apa. Aku ngapalne Quran, ben diceluk al-hafid. Ben celuk hafidhah. Ben iku ilang ngono. Perang ngono, ya. Manajemen diri harus tepat. Solidaritas sama temanmu sesama penghafal Quran yang tepat. Lah koncoku ora mari-mari aku tak ngenteni goblok kamu. Nanti kamu lari. Kalau kamu sudah berhasil, tularkan ilmunya kepada temanmu. Begitu gitu loh. Itulah yang dimaksud dengan fal yatanafasil mutanafisun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Itu di surat Waqiah ya, surat ke-56. Baik, saya akan masuk pada sholat hakikat. Apa itu sholat hakikat? Jadi begini, kajian kita ini kajian filsafat, kajian tasawuf, kajian thariqah. Apa kajian filsafat itu? Kajian filsafat itu adalah mengkaji berdasarkan atau menggunakan pisau analisa ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ya, itu filsafat. Nah, kalau tasawuf, objeknya apa? Iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus dikendalikan oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasa oleh nikmat, ya toh, dicek selalu oleh
takwa, wujudnya taat enggak apa pura-pura ketaatan. Nafsu itu kan liar itu. Kemudian apa itu thariqah? Thariqah itu objeknya 4. Itu syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah. Tujuannya apa ini? Agar ikon. Apa ikon itu? Datangnya rasa keyakinan diri kepada Allah bahwa apapun, bagaimanapun, seperti apapun, itu semua atas izin dan kehendak Allah. Itu namanya keyakinan. Setelah dilalui namanya syariah. Bagaimana itu? Ya syariatnya didandani. Bagaimana itu? Bagaimana dandani syariah itu? Apa itu syariah? Al-a'mal az-zawahir. Dandanono syariat. Misalnya, kalau sholat ya. Sholat itu syariatnya apa? Sholat syariah itu ono rukun. Ono rukun qauli, ono rukun fi'li, ono rukun qalbi, ono tartib. Itu didandani. Syarat dan rukunnya didandani, itu syariah namanya. Maka syariah terkait dengan bilangan, terkait dengan waktu, yaitu terkait dengan perbuatan, terkait dengan ucapan, dan terkait pula dengan qalbi, serta terkait pula dengan tartib atau mentertibkan. Dibicarakan dalam sholat syariah. Bagaimana rukuk yang benar? Kan kudu ya apa ngene? Bagaimana i'tidal yang benar? Benar kan? Bagaimana sujud yang benar? Nah, itu adalah syariah. Lah, ketepatan di dalam takbiratul ihram, qiyam, rukuk, i'tidal, sujud itu dibahas oleh thariqah. Tepatnya gimana? Maka kamu harus mampu menangkap maksud. Maka yang dimaksud dengan sujud secara syariah anggotanya 7, ya toh? Kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan atraful qadamain, ujung-ujung daripada telapak kaki. Secara syariah 7. Tapi secara thariqah maksudnya yang disujudkan, yang ditundukkan itu bukan kening, tapi perut. Yaitu nafsu, yang di situ ada nafsu. Maka yang kamu rasakan sampai dia itu sujud tunduk adalah perutmu. Maka kalau kamu sujud, jangan badukmu kamu usuk-usuk. Supaya apa? Supaya alat rasio pikiranmu itu hidup. Nafsumu yang terkendali alias mati. Enggak mati sebenarnya, terkendali. Sehingga kamu tidak dikuasai oleh nafsu, tapi kamu menguasai oleh nafsu. Kenapa? Karena rasio ini ibaratnya starter untuk menghidupkan hati. Kalau rasiomu ini kamu pateni, alias keraan, gitu, kamu usuk-usukan sampai mohon maaf hitam dan lain sebagainya, ya hatimu menjadi gelap. Ya, imanmu tidak memancarkan, ilmumu tidak bersinar, rasamu, nikmatmu tidak merasakan, takwamu tidak mendorong ketaatan. Kenapa? Mati. Kenapa kok mati? Ya rasionya nggak nguripi. Gitu. Maka fikir dan zikir itu berinteraksi secara dinamis. Nah itu dibahas dalam thariqah. Ketepatan itu thariqah, kebenaran itu syariah. Sing diarani duduk atau apa? Julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud itu kayak apa kakinya? Itu syariah namanya. Tapi hakikatnya seperti apa? Hakikatnya maksudnya apa kok duduk itu kayak begitu, kakinya kayak begitu? Maksudnya dibahas ketepatannya oleh thariqah. Nah sekarang masuk pada hakikat. Ya, ini ngaji begini itu memang harus diulang-ulang, diwiridkan bahasa thariqahnya. Maka lagi-lagi wiridan dalam pengertian, dalam perspektif tasawuf dan thariqah berbeda dengan wiridan dalam perspektif syariah. Pada umumnya dipahami oleh banyak orang bahwa wiridan itu ya wirid maca astagfirullah, wiridan la ilaha illallah, wiridan apa. Nah, dalam perspektif thariqah, tasawuf ya adalah proses timbal balik suluk majdub wusul. Ini namanya wiridan. Apa suluk itu? Salik atau murid menempuh jalan menuju, namanya thariqah kan? Menempuh jalan kan thariqah kan, dibimbing oleh mursyid menuju masdub, bertemu dengan Kanjeng Nabi. Masdub namanya ketarik. Maka ini disebut dengan sholat misalnya, yang ini sholawat. Sholat bertemu dengan sholawat diantar kepada Allah menjadi kamu silah. Apa? Silaturahim, yaitu
terhubungnya diri kamu rasa rahmah pada siapa dan apa tanpa membeda. Jadi orang itu kalau nggak punya rahmah pada apa dan siapa saja berarti kamu belum usul. Kalau belum usul berarti belum masdub. Kalau belum masdub berarti belum suluk. Alias kamu masih syariat bloko. Nah, wong syariat bloko itu nggak mendatangkan ketentraman. Ibadah itu justru mendatangkan kegundah gulanaan. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak mengabdi pada Allah tapi mengabdi pada perbuatannya sendiri. Sama Allah seperti koyok jual beli. Ya Allah, aku sudah melakukan ini dapat apa? Ya Allah, jadi bukan atas dasar inspirasi tapi koyok-koyok konspirasi. Jadi sholat, ngaji Quran itu terus jaluk upah nang Gusti Allah. Padahal yo sholatmu itu opahmu itu loh. Maca Quranmu itu yo nikmatmu, kok cek jaluk opah loh. Artinya apa? Kamu maca Quran itu nikmat, gak perlu diopahi, wong enak kok jaluk opah ya apa sih? Kamu misalnya mohon maaf. Kalau kamu kumpul bojomu terus merasa enak, kok jaluk opah nang Gusti Allah ki piye coba? Ya wis diopahi karepmu, enggak karepmu, aku sing penting enak, ngono lho. Ibadah syariat itu nggarai gundah gulana. Mergo apa? Terikat oleh fisik zahir. Makane aja ming fisik tok, aja ming lafal tok, aja syariat bloko, ayo ditarekoi, berikutnya dihakikati. Saya balik kepada pembahasan kita sekarang berapa menit, Mah? 14 menit. Ini introduction tentang ini simpulan-simpulan lah. Ini pada puncaknya nanti ya gitu. Jadi sekali lagi, kalau kamu belum usul kepada Allah berarti enggak masduk. Kalau kamu enggak masduk berarti enggak suluk. Kalau kamu enggak suluk berarti nyerengat, bloko, dan dijamin kamu pasti hidupmu dalam kesumpekan dan dalam kegundah gulanaan. Ibadah wakeh tapi sumpek sambatan. Maca Qur'ane bolak-balik khatam tapi sambat ngalor ngidul. Nah, makanya di sini udah ini baik unusa itu sudah jangan syariat, harus kepada maka apa? Pola pikirnya konstruk mainnya adalah apa? Tahlil wa tafhim. Tidak murni ta'lim wa tahfidz, tapi tahlil wa tafhim. Yaitu menganalisa Quran, menganalisa berbagai ayat dengan berbagai pendekatan pengetahuan ilmu yang ada, filsafat misalnya. Kenapa saya menggunakan filsafat? Ya filsafat itu induk pengetahuan. Filsafat itu kan bicara apa? Ontologi kan bagaimana membagaimanakan apa itu dibahas dalam epistemologi, metodologi kan. Lalu mendapatkan manfaat namanya aksiologi. Lah filosof berhenti di sini. Wis roh barange iso nglakoni ketemu nikmat sudah selesai. Lah sementara filosof muslim berbeda lagi. Tidak cukup itu. Ketemu barange iso nglakoni, iso ngrasakne terus mengantarkan kesadaran diri yaitu ma'rifah. Ya Allah. Sadar lalu mengantarkan keyakinan. Jadi kalau filosof muslim itu masih 2 tingkat lagi. Tapi kalau filosof non muslim itu 3 saja. Makanya jangan menolak filsafat. Menolak filsafat sama dengan menolak pisau. Pisau yang tajam itu membahayakan enggak? Tergantung kamu. Kalau kamu ngene-ngene ya bahaya. Tapi kalau kamu untuk gunakan ngiris daging karena tajam ya, yang semakin irisannya indah, manfaat, enggak bahaya. Iya enggak? Makanya ada proses realitas itu harus disubjektifikasi. Yang benar itu harus dilakukan secara tepat. Benar saja tidak cukup, maka harus tepat. Islam saja tidak cukup, harus iman. Islam ditangkat oleh iman, Islam iman diolah, disajikan namanya ihsan. Lahirlah namanya ma'rifah. Lahirlah berikutnya namanya iqon. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka abdikan secara benar-benar, tundukkan nafsumu secara benar-benar pada Tuhanmu, sehingga supaya yakin pada dirimu itu bahwa hanya Allah saja yang mengada. Apapun bagaimanapun terjadi apapun itu atas kehendak Allah. Karena kesadaran itu sehingga kita bersilah pada apapun itu rohim namanya. Apa itu? Cinta apa? Siapa saja tanpa
Membeda tentu berbeda. Kamu mencintai anjing berbeda dengan mencintai ayam, ya enggak? Karena anjing dengan ayam beda. Sama-sama hewan, tapi karakter dan sifatnya tidak sama. Demikian juga manusia. Manusia itu ada yang berkarakter anjing. Kamu mensikapi manusia semacam anjing ini, apa anjing itu? Manusia yang berkarakter anjing adalah ketika ada orang maju dia bengok-bengok, jenggong-jenggong. Anjing itu kamu lewati kapan saja dia akan jenggong, ya enggak? Nah, kamu sikapi secara baik, secara arif dan bijaksana. Ojo melok, ojo terbawa oleh dia. Manusia berkarakter ayam. Kecuali manusia yang berkarakter anjing, tapi karakter anjingnya sudah tertundukkan. Apa itu? Kuat melek. Ya enggak? Kuat melek. Setia tuan. Menjaga tuannya. Jadilah anjing ashabul kahfi. Yang bisa menjaga bahkan mengkecoh orang yang mau menzalimi tuannya. Ya toh? Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqudun wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal wa qalbuhum basitun dzira'ihi bil wasid. Orang kamu mengira bahwa para pemuda yang berada di goa itu mereka itu terbangun padahal mereka tidur pula selama-lamanya. Yang bergerak-gerak itu kaki anjing. Keduanya dijulurkan ke depan, ya enggak? Nah, itu bukan kaki manusia, ada gerak-gerak kok, bukan. Yang gerak-gerak itu bukan ashabul kahfi, tapi anjingnya. Maka jadilah anjing yang bisa mengkecoh lawan, melindungi tuan. Siapa tuanmu itu? Ya dirimu sendiri. Melindungi imanmu. Anjingmu, nafsumu yang bersifat anjing, melindungi imanmu, melindungi ilmumu, melindungi alias berkolaborasi, bekerja sama dengan nikmat rasamu, berkolaborasi dengan takwa taatmu. Gitu. Ya, paham ya? Maka cinta apa dan siapa saja itu tentu dengan ketepatan. Jare ini cinta sama apa dan siapa saja, tapi karo wong iki kok kereng. Lho wong iki kudu dikerengi. Soalnya disabari lama ngono lho. Ning hati tetap rahmah. Abi enggak pernah marah pada apa dan siapa. Tapi ekspresi Abi kadang-kadang terlihat marah. Enggak marah itu, keras. Maka sering dulu itu, mohon maaf ini agak batuk. Maka sering para sahabat itu terkecoh oleh perilaku zahirnya Sayyidina Umar ya Al-Faruq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar diprotes. Diprotes tapi protesnya Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, di mana Umar itu kok hidupnya enggak tenang? Padahal sudah ngikut panjenengan udah lama loh. Ya gitu. Ngikut Kanjeng Nabi udah lama tapi hidupnya kok keras enggak tenang. Ente salah paham. Sayyidina Umar itu orang yang paling tenang sepanjang manusia dicipta. Bila mana mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, ketenangan itu dibagi, maka atau ditimbang, ketenangan Umar masih lebih berat. Bahkan ketenangan Umar dibagi untuk seluruh umat manusia, nggak akan habis. Ini jangan dimaknai syariah, tekstual, lafziyah. Ini maksudnya mubalaghah, hiperbola. Sama dengan Abi sering mencontohkan, Pak Karno kalau pidato kan hiperbola kayaknya. Jangankan hujan api, hujan peluru pun lah itu kan. Padahal ada hujan api, apa ono hujan api? Gak ono tuh. Langit apa kalau gunung kudaki, laut seluas apapun ku seberangi. Dalam mendelep dalam syariah. Enggak ngono maksudnya apa? Apa? Semangat. Nah ngono ya toh. Apa? Ini penegasan, takkid, mubalaghah. Takkid ditakkid supaya nyampe pesannya. Pesan moralnya supaya nyampe. Namanya mubalaghah. Mubalaghah itu sampai. Maka ada kalam bali, kalam sampai. Maka dalam ilmu balaghah dibagi menjadi 3 kan? Bayan, ma'ani, badi. Bayan itu lafziyah, ma'ani itu dibalik lafaz, badi itu konstruk. Bayan itu realistik, gitu. Objektif, benar. Lalu ma'ani itu subjektif, faktual. Ini digabung menjadi namanya badi. Badi itu konstruktif. Nah, nanti ada teori konstruktif. Konstruksi itu ada. Ada teori objektif, ada teori subjektif. Berikutnya
konstruksi. Konstruksi tokohnya Peter Berger. Bukunya sangat terkenal itu apa? The Secret of Canopy. Langit Suci sudah diterjemahkan oleh Cak Nur Kholis Masjid. Coba kalian baca, tapi bulat bacanya. Saya baca bulat. Enggak bulat sih ya gini loh baca bukunya cok bulat-bulat bersihkan. Kalau dibaca kalimatnya bulat. Tapi baca itu tak taruh moro paham. Ya ada cara-cara begitu itu. Kenapa bisa khatam buku dalam 2 menit? Ya gitu caranya. Bahkan saya itu pernah membaca buku karya Syekh siapa? Mahmud Al-Maghribi. Mahmud Abdul Razak Al-Maghribi Al-Askandari. Bukunya Islamuna fi Asrina Al-Mu'asir 48 jilid. Saya membaca di Askandaria. Pertama saya itu rodok ya apa ngono, mangkel lah sama. Bukan mangkel ya, protes. Nulis buku kayak gini gede-gedenya sekian banyak, apa ono manfaate ya ngono. Mbok kecil-kecil aja supaya bisa jadi malah daftarun jaibi. Buku saku itu loh, setiap saat bisa dibaca. Nah, ternyata apa? Si pengarang buku ini untuk mendapatkan kepahaman buku saya sekian banyak itu hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 15 menit. Ya caranya begitu itu. Nek nggak paham Delen, komunikasikan hatimu dengan pengarangnya. Cintalah kamu dengan pengarangnya. Morofight ilmu itu masuk. Itulah yang disebut dengan wirthah. Apa? Wirthah atau wirosah. Kita biasanya menyebutnya ilmu laduni. Maka ulama itu warasatul anbiya. Ulama dengan alimun berbeda. Kalau alimun itu dirosah, lateralistik. Kalau ulama itu wirthah, wirosah, intuitif. Beda ya. Maka ulama yang hakiki itu ya intuitif. Nggak kakean buku, nggak kakean pendapat. Gitu loh. Kenapa? Ya itu sudah dapat fight dari Allah. Dapat fight dari pengarang buku, keikhlasan itu. Membaca Ihya Ulumuddin 4 jilid kayak gitu, bisa khatamnya setahun itu. Tapi bisa khatam dalam waktu nggak sampai 1 jam. 15 menit selesai. Gimana caranya? Ya komunikasikan hatimu dengan Syekh Muhammad Abil Hamid Al-Ghazali. Cintalah dia itu. Maka kalau kamu membaca bukunya, kamu benci nggak akan dapat manfaat. Termasuk membaca bukunya Peter Berger, kamu harus cinta dia. Cinta ilmunya gitu loh. Loh kan dia kafir loh, kan cinta apa dan siapa tanpa membeda. Kan dia kafir loh. Piye toh? Membaca teorinya Max Weber misalnya. Max Weber kan materialistik. Enggak ngono loh. Dia itu sudah membuat satu konstruk teori kok ya toh. Kamu cintai dia. Termasuk misalnya membaca bukunya Emile Durkheim misalnya. Teorinya subjektivitas misalnya. Lah kan dia belum, ojo ngono lah, sudah hilang itu. Nah, maka ngaji hakikat, ngaji tarekoh, ngaji tasawuf, tidak syariat bloko. Yaitu maksud dan lain sebagainya. Ini masih introduction lagi, saya belum masuk pada sholat hakikat. Apa sih? Jam berapa, Ma? 26 menit. Nah, ini waktunya udah habis, mau kuliah ya. Udah, besok kita bicara sholat hakikat. Tadi gampangannya apa? Pengantar sholat hakikat. Kenapa sholat hakikat? Karena ada syariah, ada tarekat. Nanti ada sholat ma'rifah dan terakhir ada sholat ikon. Ya apa itu? Nanti ikuti terus channel YouTube Yaimim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan tarekat. Tentu dengan wiridan. Apa wiridan itu? Diulang-ulang terus sampai diulang. Caranya gimana? Kalau saya tadi kan contoh. Kalau kamu kepengen dapat paham dari pengarang buku Islamuna fi Asril Mu'asir, dari pengarang buku Al-Futuhat Al-Makkiyah, cintailah pengarangnya. Kalau kamu ingin dapat fight dari Allah lewat api, ya kamu cinta api gitu loh maksudnya. Jangan benci, kalau kamu benci nggak dapat kamu. Benci itu hijab gitu loh. Kalau kamu rahmah, ketemu. Gitu ya. Baik, kita akhiri. Sebelum kita nyanyi, kita yel-yel dulu. Nanti untuk Novida tolong itu KTP. KTP-nya aja, KTP, ATM sudah. Dicari ya, nanti tak komunikasikan dengan Mbak Ani bagian keuangan. Biasanya diblokir keuangan, nanti minta dibuka. Baik, kita yel-yel dulu, tolong duduknya, tawaruk ya. Lalu berdoa. Anting lo santri nusa.
Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Cinta apa santri Nusa? Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Taat kiai santri Nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy today santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma Allahumma, Allahumma Allahumma, Allahumma. Allahumma. Ayo orang tuamu dibatin supaya utangnya lunas dan dapat uang banyak. Mbak Yuni mau jual rumah, insya Allah laku. Batin nduk, Nadifah, ya. Allahumma, jual tanah itu dibatin. Tanahnya laku barokah. Allahumma, kiti kita, sugih ati, sugih arto. Allahumma, hammu hamku, paham ilmu, paham laku. Allahumma, jinem jitu. Allahumma, hammu hamku, paham ilmu, paham laku. Allahumma, amin aman. Allahumma, iman imun. Pas iman imun itu bayangkan atau rasakan kamu minta sehat. Maksudnya imun dari apapun. Dimusuhi wong ya imun, ana penyakit ya imun, ya, jadi enggak ada benci. Allahumma iman imun. Allahumma walik grimbyang. Beres kabeh ya. Cos bleng. Cos bleng. Cos bleng. Nyanyi sholawat satu kali aja sama doa kelarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad liya wa ila'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad liya wa ila'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad liya wa ila'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad liya wa ila'i dinil Islam wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah Sabit wansur ala jam'iyah Nahdlatil Ulama li'la'i kalimatillah Jam'iyah Nahdlatil Ulama li'la'i kalimatillah li'la'i kalimatillah Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
ya rabbal alamin. Baik, nantahi wa nakhtatim liqa'ana al-yawm bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.